Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Henry Lee bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 740.131 rupiah, 14 sen. Cara kakak adik Henry Fandi bersekongkol korupsi timah. Kejaksaan Agung mengungkapkan adanya kerjasama antara tersangka dugaan korupsi dan TPPU Henry Lai dengan adiknya, Fandi Lai, dalam korupsi tata niaga timah yang membuat negara menelan kerugian 300 triliun rupiah. Henry Lai merupakan beneficial owner perusahaan smelter timah di Bangka, PT Tinido Internusa. Dia diduga menerima 1,05 triliun rupiah. Henry ditetapkan sebagai tersangka bersama adiknya Fandi Lai selaku marketing PT Tin. Peran tersangka Henry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinido Internusa atau PT Tin yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinido Internusa. Henry Lai dan adiknya ada kerjasama di sana, sehingga ketika penyidik menyatakan kecukupan alat bukti maka ditetapkan sebagai tersangka, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar, Selasa 19 November. Bentuk kerjasama keduanya dengan mendirikan perusahaan PT Tin untuk melakukan pengolahan biji timah di Bangka Belitung. Keduanya melakukan penyewaan peralatan prosesing peleburan timah di IUP PT Timah. Adapun timah yang diolah merupakan timah yang berasal dari pertambangan ilegal. Yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Ini kaitannya dengan Henry Lai adalah penyewaan smelter. Henry Lai selaku Direktur PT Tin melakukan penyewaan smelter biji timah kepada PT Timah Tbk. Jelasnya, diketahui dan disadari bahwa biji timah yang diolah dan didapat berasal dari hasil penambangan ilegal, tegasnya. Atas pemeriksaan dan kecukupan bukti dari penyidik, keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Jumlah tersangka sampai dengan hari ini sebanyak 22, sedangkan sangkaan atau dakwaan ada pasal atau Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUHP yang artinya mereka ada kerjasama, kata Abdul Kohar di Kejagung, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, tambah dia. Henry ditangkap saat tiba dari Singapura di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Senin. Kedatangan Henry ke Indonesia disebabkan oleh habisnya masa berlaku izin tinggalnya pada 27 November. Penangkapan Henry terjadi setelah ia kembali ke Indonesia secara diam-diam karena paspornya telah dicabut oleh pihak imigrasi. Henry Lai merupakan tersangka ke-22 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah di wilayah IUP Pertambangan PT Timah Tbk untuk periode 2015 hingga 2022. Dia diduga menerima sebesar 1,05 triliun rupiah melalui PT Tinindo Internusa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.